إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Di penghujung akhir tahun Masehi, kita menyaksikan kebanyakan kaum muslimin di negeri kita ini mengikuti di antaranya tanggal 25 Desember mengucapkan selamat Natal, dan sebagian ada yang mengikuti acara-acara Natalan. Kemudian selanjutnya pada tanggal 1 Januari mereka merayakan perpindahan tahun dari tahun ke tahun berikutnya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Bagaimanakah sebenarnya hukum ikut merayakan perayaan-perayaan seperti ini? Perlu kita ketahui bahwa kita telah memiliki jalan sendiri, yaitu jalan al-Islam. Demikian juga umat-umat yang lain, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka juga punya jalan sendiri-sendiri. Dan setiap hari, setiap kita salat, berdoa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Dan disebutkan dalam hadis Nawas bin Sam'an yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, maksud siratal mustaqim di sini yaitu jalan al-Islam, yaitu jalannya orang-orang yang memberikan nikmat atas mereka, dan bukan jalannya orang-orang yang kau murkai, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Dijelaskan apa maksudnya jalan, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, bukan jalannya orang-orang yang sesat, yaitu jalannya orang-orang Yahudi dan jalannya orang-orang Nasrani. Sehingga kita sudah memiliki jalan tersendiri, mereka juga punya jalan tersendiri, dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menetapi syariat ini. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin al-amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Kemudian kami jadikan kamu di atas satu syariat, maka ikuti syariat itu, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan orang-orang yang tidak mengetahui. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak membedakan antara kita dengan umat-umat yang lainnya, terutama orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dalam masalah
puasa kita berbeda. Orang Ahlul Kitab tidak sahur, dan ketika berbuka menunggu bintang terbit. Sementara kita ada makan sahur dan bukanya ketika terbenam matahari, dibedakan. Orang-orang Ahlul Kitab puasa Asyura 10 Muharram, orang musyrikin juga demikian. Sehingga Nabi membedakan, kaum muslimin puasanya tanggal 9 dan tanggal 10. Kemudian juga perkara-perkara yang lainnya. Dalam masalah penampilan pun juga demikian. Cara bersisir berbeda. Dahulu Nabi bersisirnya diuraikan. Kemudian setelah itu beliau pisah cara bersisirnya, karena untuk menyelisih orang-orang Ahlul Kitab. Orang-orang Yahudi, mereka membiarkan kumis-kumis mereka, sehingga Nabi memerintahkan kita sebaliknya membiarkan jenggot-jenggot kita. Jadi sangat banyak, jalannya berbeda-beda. Akan tapi ma'asyiral muslimin, kalau kita saksikan keadaan kaum muslimin sekarang ini, mereka mengikuti jejak-jejak jalannya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Dan hal ini sudah dikatakan Rasulullah SAW, la tattabi'unna sanana man kana qablakum sibran bi sibrin wa dira'an bi dira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Sungguh kalian benar-benar mengikuti jalan-jalan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hingga mereka pun masuk ke lubang biawak sekalipun, kalian juga mengikutinya. Sahabat bertanya, al-Yahud wan Nasara, apakah itu orang Yahudi, jalan orang Yahudi, jalan orang Nasrani? Kata Nabi, faman, siapa lagi? Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Dan sekarang sudah menjadi kenyataan apa yang disabdakan Nabi kita Muhammad SAW. Benar-benar kaum muslimin mengikuti jalan-jalan mereka. Termasuk dalam perayaan-perayaan juga demikian, mengikuti mereka. Suatu saat Nabi SAW dalam hadis Anas bin Malik, qadima Rasulullah SAW al-Madinah walahum yawman yal'abuna fihima. Nabi SAW tiba di kota Madinah, dan di saat itu menjumpai 2 hari raya yang kaum muslimin, orang-orang Ansar bermain-main di hari itu. Maka Nabi bertanya, ma hadzal yauman, 2 hari apakah ini yang kalian bermain-main di dalamnya? Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, kunna nal'abu fil jahiliyah, nal'abu fihi ma fil jahiliyah. Ya Rasulullah, kami dahulu sebelum datang Islam biasa bermain-main di 2 hari raya ini. Maka apa kata Rasulullah SAW? Inna Allah qad abda lakuma bihima khal minhuma yaumal adha wa yauma al-fitr. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengganti kalian dengan hari raya yang lebih baik daripada 2 hari raya ini, yaitu dengan hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Dalam hadis ini ma'asyiral muslimin, Nabi kita melarang mengikuti perayaan umat yang lain. 2 hari raya apakah ini? Dijelaskan oleh para ulama. Dahulu ketika Nabi tiba di kota Madinah, ternyata sudah ada 2 hari raya yang disebut dengan Nairuz wa Mahrajan. Nairuz yaitu hari raya tahun baru Samsiah yang dirayakan oleh kerajaan Persia. Dan Mahrajan yaitu hari raya musim semi. Sehingga ketika Nabi datang ke kota Madinah, kita sudah punya jalan sendiri. Sehingga Nabi melarang jangan mengikuti, sudah diganti oleh Allah SWT dengan 2 hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Demikian juga hari raya pekanan. Kaum muslimin sudah memiliki hari raya, yaitu hari Jumat seperti ini. Orang-orang Nasara juga punya hari Ahad. Orang Yahudi hari Sabtu.
Sementara kaum muslimin hari ini yang dirayakan bukan hari yaitu hari Jumat, tetapi hari Sabtu dan hari Ahad. Mengikuti jalan-jalan mereka. Benar apa yang kata Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW dalam hadis yang lain melarang untuk menghidupkan hari-hari raya mereka. Disebut dalam hadis Sa'id Dhahak, nadara rajulun ayanhara ibilan bibuanah. Ada seorang nadar pengen nyembelih seekor onta di tempat namanya Buanah. Maka sebelum melakukan nadarnya, tanya sama Nabi, bagaimanakah boleh apa tidak saya nadar nyembelihnya di Buanah? Maka Nabi tanya, apa itu Buanah? Tempat apa namanya? Hal kana fiha wasanun awsan jahiliyah yu'bad? Apakah dahulu di situ ada berhala dari berhala orang-orang jahiliyah? Mereka katakan tidak ya Rasulullah. Nabi tanya lagi, hal kana aidun min a'yadihim? Apakah ada di situ dahulu perayaan dari perayaan hari raya mereka? Jawabannya tidak. Kalau tidak, sudah auf bin nadrik, tunaikan nadarmu. Kenapa hadirin? Rasulullah tanya, apakah di situ ada perayaan? Karena dikhawatirkan nanti akan menghidupkan kembali perayaan-perayaan jahiliyah. Maka dari hadis ini sudah jelas bahwa kita kaum muslimin sudah memiliki jantan sendiri. Tidak boleh kita merayakan perayaan-perayaan orang-orang selain kaum muslimin. Termasuk perayaan Natalan tidak dibolehkan. Sehingga kaum muslimin hendaknya menjadikan tanggal 25 Desember itu seperti hari-hari sebelumnya. Tidak ada yang istimewa. Tidak menjadikan hari itu seperti Idul Fitri dengan membeli kue-kue, membelikan hadiah, membeli baju, berarti itu merayakan tanggal 25 Desember. Tidak boleh kaum muslimin. Dan juga yang akan datang sebentar lagi, yaitu perayaan tahun baru. Banyak kaum muslimin dan semakin hari bukan semakin berkurang, tetapi semakin meningkat. Mereka meletupkan yaitu macam-macam meracau-meracau dan sebagainya di waktu malam, yang tentunya ini menghambur-hamburkan uang. Dan sudah ada ya satu polda di negara kita ini melarang, sudah tidak perlu diramaikan di tanggal 1 Januari, biasa saja. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Kemudian ucapan selamat juga dilarang dalam agama kita. Kalau tadi merayakan tidak boleh, mengucapkan selamat juga demikian dilarang. Seperti mengucapkan selamat hari Natal. Kenapa tidak boleh? Karena keyakinan kita tentang Nabi Isa alaihissalam berbeda dengan orang-orang Nasara. Orang Nasara meyakini Isa lahir tanggal 25 Desember yang dilambangkan dengan pohon cemara di musim semi. Padahal di Quran disebutkan Nabi Isa alaihissalam lahirnya bukan musim semi, tapi musim panas. Allah menyebutkan fahamatuhu fantabadat di makanan qasiyah fa ajal makhadu ila jannahlah qalat ya laitani mitu qabla hada wa kuntu nasyan mansiyah. Ketika Maryam hamil, maka dia menyingkir ke tempat yang jauh. Ketika mau melahirkan, dia berteduh di bawah pohon kurma. Lalu dia sedih mengatakan, aduh kalau aku ini menjadi orang yang dilupakan, atau aku mati sebelum hari ini. Maka dipanggil fanadaha min tahtiha, alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Wahai Maryam, jangan bersedih. Sesungguhnya Allah menjadikan di bawah pohon ini ada sungai-sungai. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Jadi dari kelahirannya berbeda, dan ternyata 25 Desember itu pun bukan hari yang tepat. Mereka juga sebenarnya enggak meyakini hari itu hari kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, keyakinan kita berbeda bahwa Nabi Isa itu bukan anak Allah. Sementara orang-orang Nasrani mengatakan Isa itu anaknya Allah. Karena Allah tidak beranak, lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak beranakkan.
Dan juga orang Nasrani berkeyakinan bahwa Nabi Isa itu dibunuh dan disalib. Sementara kaum muslimin tidak demikian. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subiha lahum. Nabi Isa tidak disalib, tidak dibunuh, tetapi diserupakan dengan yang lainnya. Jadi berbeda keyakinan kita tentang Nabi Isa alaihissalam dengan orang-orang Nasara. Termasuk keyakinan Isa itu Allah juga demikian berbeda. Allah mengatakan kafir yang mengatakan demikian ini. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Dan juga Allah mengingkari keyakinan Trinitas. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sehingga kalau kita mengucapkan Natalan, maka sama dengan kita membenarkan apa yang ada pada mereka. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan mengucapkan hari raya seperti ini lebih parah keadaannya daripada mengucapkan selamat terhadap kemaksiatan. Kalau ucapan seperti ini mengarah kesyirikan, tetapi kalau ucapan kemaksiatan belum sampai kesyirikan. Sehingga orang mengatakan selamat kamu berzina, selamat mencuri, masih lebih baik daripada mengucapkan selamat Natal. Demikian juga ma'asyiral muslimin, ucapan selamat tahun baru juga itu bukan perayaannya kaum muslimin. Aku qouli hadza wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Apabila kita mengikuti jalan-jalan mereka akan menyebabkan kelemahan bagi kaum muslimin. Allah menyebutkan walam taradu 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi qul innal huda hudallah. Wala in tabata ahwa'ahum ba'da alladhi ja'al ilmi ma laka minallahi min wali wal nasir. Orang-orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan redha pada kalian sampai kalian mengikuti agama mereka. Katakanlah petunjuk Allah itulah sebenarnya petunjuk. Wala in tabata ahwa'ahum, kalau kalian mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang kepada kamu ilmu, maka malaka minallahi min wali wal nasir. Maka Allah lepas dari kalian, tidak akan menjadi pelindung kalian dan tidak akan menjadi penolong kalian. Sehingga kaum muslimin terjadi kelemahan seperti hari ini. Kenapa ma'asyiral muslimin? Karena mengikuti hawa-hawa nafsu orang-orang Yahudi dan orang Nasara. Mereka senang dan kaum muslimin mengikuti jejak mereka. Disebutkan oleh Allah SWT tentang dahulu Rasulullah SAW ketika salat menghadap Baitul Maqdis. Kemudian dirubah oleh Allah menghadap ke Ka'bah. Itu dijelaskan bagaimanakah orang-orang ahli kitab senang dengan kaum muslimin mengikuti mereka. Termasuk yang sekarang ini, kalau kaum muslimin mengikuti mereka, mereka senang. Sementara orang-orang Yahudi, orang Nasrani tidak memperhatikan tentang hari raya kita ini. Contohnya hari Jumat, kaum muslimin yang kerja di tempat-tempat mereka, sebagian tidak diizinkan untuk sholat Jumat. Mereka nggak peduli ini hari rayanya kaum muslimin, tidak peduli. Bagaimanakah kaum muslimin sementara kita perhatian kepada mereka, sementara mereka sendiri nggak perhatian dengan kita. Inilah keadaan kaum muslimin, kelemahan-kelemahan. Dan bukan berarti kaum muslimin tidak toleransi. Kaum muslimin sangatlah toleransi. Sudah dicontohkan para pendahulu kita di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Bukan di saat itu semua negaranya kaum penduduknya muslimin. Di situ ada orang Yahudi, orang Nasrani, tetapi mereka dijaga, tidak ditumpahkan darahnya. Lain halnya kalau kita ini minoritas. Kita menyaksikan bagaimana di Cina sekarang ini.
1 juta kaum muslimin di sana dibantai. Sebelumnya di Burma juga demikian. Dan di mana-mana di negeri kita juga demikian. Kita ini sudah mayoritas. Yang terjadi tahun yang lalu, tahun 99, bagaimanakah di Ambon? Ketika kaum muslimin salat Id, bukannya diucapkan selamat, tetapi mereka dipanahi, ditumbaki, sehingga bukan hari raya mendapatkan ucapan selamat, tetapi hari raya berdarah. Dan juga akhir-akhir ini juga demikian di Papua. Maka kita bisa melihat, ma'asyiral muslimin, bagaimanakah sebenarnya kaum muslimin itu sangatlah toleransi. Beda dengan mereka, tetapi toleransi ada batasan-batasan. Bukan caranya dan kita mengikuti perayaan mereka, bukan mengucapkan hari raya selamat untuk hari raya mereka. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahmatullah, demikian khutbah ini, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin wa aqim.